maaf ada pertanyaan dari jemaah. Katanya setelah menyimak, mendengarkan keterangan, penjelasan ilmu makrifat dari awal sampai di akhir video tilawah semesta ini, dan meneliti juga beserta mentafakuri. Nah, saya katanya ada sedikit kesimpulan gitu. Ini kayaknya manusia katanya ya harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Bertemu mengetahui Tuhan itu berarti harus diawali dari dunia ini. Nah, ini yang saya mau pertanyakan. Apakah mungkin katanya kita manusia biasa, khususnya saya, bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, semoga berkah selalu. Dan terima kasih bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar kami semakin semangat berbagi ilmu makrifat. Tapi walaupun tidak subscribe juga gak apa-apa, kami akan terus memperjuangkan tentang agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Sahabatku, itu pertanyaan dari jamaah yang tadi. Itu kesimpulannya emang seperti itu. Dan maksud visi misi dari channel Tilawah Semesta ini emang ke sana, agar kita semua bisa makrifat di dunia ini, bisa mengenal Tuhan dari sekarang, dan agar tahu jalan kemana kita pulang nanti, agar tidak tersesat atau tidak mendapatkan ilmu sesat itu, agar terhindar dari yang namanya kesesatan intinya. Dan apa mungkin kami manusia biasa yang dipertanyakan beliau tadi bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Nah, ini akan kami jawab langsung dari Allah. Maksudnya Allah lah yang akan menjawab langsung pertanyaan beliau, sebagaimana firman Allah surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang yang mengaku
mengaku iman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri, untuk taqarrub kepada Allah, kepada Tuhan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat lain itu di surat ke-84 ayat 6, di sana lebih jelas lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Nah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kadihun, bekerja dengan sekeras mungkin. Ila robika, menuju Tuhanmu. Kadahan, famulaki, maka pasti kamu akan bertemu, pasti kamu akan menemuinya. Nah, itu jawabannya langsung dari Allah. Jadi kita tidak usah ragu bahwa kita manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, banyak berbuat dosa. Ya, kita dari sekarang jika kita bersungguh-sungguh ingin selamat di dunia dan di akhirat, ingin diridhoi Allah, ingin disayangi Allah, maka bersungguh-sungguhlah untuk mencapai itu. Bersungguh-sungguhlah untuk mendekatkan diri. Nah, maka kamu pasti akan menemuinya, akan bisa mengenal dari sekarang. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Karena kalau kita kaji dari ayat ini, ya mungkin kita bisa paham, juga bisa mengerti. Karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang iman kepadanya. Nah, di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia bahwa kita harus tabun nafsi, harus bersungguh-sungguh, memeras keringat untuk berjumpa, untuk mendekatkan diri, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dalam hal ini ya kita tinggal menanyakan saja kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau, ada kemauan, berniat ingin melaksanakan pendakian istilahnya? Apakah kita benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat? Apakah kita mau berjumpa dengannya apa tidak? Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Tanya saja. Nah, sekali lagi kami akan menanyakan, manusia nanti setelah mati pasti akan berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Dan itu merupakan pemahaman banyak orang, hampir semuanya seperti itu, bahwa berkeyakinan
untuk berjumpa di dunia ini tidak mungkin. Karena untuk berjumpa dengan Allah itu nanti di akhirat, kan kebanyakan seperti itu. Nah iya, kami juga setuju dan memahami. Ya pasti itu kalau di dunia ini karena untuk bertemu yang seperti Anda bayangkan tidak bisa kalau di dunia ini. Tapi kenapa ada orang yang sudah mengenal Allah, makrifat kepada Allah, katanya, oh itu mah para nabi. Oke, kan ada juga manusia biasa seperti para wali, para sahabat, para wali. Nah, dan terus itu mengelak lagi misalnya seperti, oh itu mah para nabi, para wali. Kita kan bukan wali. Oke. Nah kan sekarang masih ada mursyid, ulama yang warasatul anbiya, kok masih bisa makrifat? Oh itu mah untuk para nabi, para ulama, kan kita manusia biasa. Ya berarti intinya Anda jika terus mengelak ya emang tidak mau mengenalnya. Itu seperti itu, dan tidak sama sekali tidak mau berzikir kepadanya, tidak mau mengingatnya, atau istilahnya ngalap cukup mengetahui mengenal Allahnya itu hanya kepada namanya saja, berarti seperti itu, dan benar-benar tidak mau berzikir yang sempurna mungkin ya, seperti itu sahabatku. Nah ini bagaimana? Karena setiap pulang kan pasti berjumpa. Itu benar-benar kalau dipikir logika. Tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadis yang qat'i supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang benar-benar harus nasiun dan dalilin sesuai dengan dalil dari Allah, dari Rasul. Karena ya maklum kalau manusia zaman sekarang nih seperti itu kemauannya, pengennya mana dalilnya gitu. Karena kalau tidak ada dalil itu terasa sesat, mungkin gak tahu gimana. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus nabi, rasul, sahabat, para wali, dan terus ke sini para ulama, sehingga terbentuklah yang namanya dalil yang berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab. Nah, kami menemukan salah satunya tentang hal yang bersangkutan dengan yang tadi dibahas, ada di hadis Bukhari. Di sana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul berfirman, yang kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, beliau mendengarkan perkataan Mu'ad bin Jabal yang langsung mendengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, kalau Rasulullah di sana Allah Subhanahu wa taala, man laki Allah la yusyrik bihi syai' dahwal jannah. Nah, itu bunyinya ya. Nah berarti kita ini semuanya jika bertemunya nanti karena Allah atau Rasul mengatakan akan masuk surga, berarti semuanya akan masuk surga kalau bertemunya nanti. Nah sedangkan kalau akan masuk surga, untuk apa tuh dari sekarang kita berbuat baik? Coba rasakan. Nah, dari hadis tersebut, kalau kita kaji
dan tafakuri, pasti kita akan mendapatkan kesimpulan seperti itu. Kalau kita semua nanti di akhirat akan bertemu dengan Tuhannya, itu jelas semuanya akan masuk surga. Karena man laki Allah la yusrik bi dakhalal jannah, akan masuk ke surga. Semuanya jelas. Nah, jadi kalau seperti itu semua akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Allah menyuruh untuk berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Ya, bukan berarti kita jadi gak usah berbuat baik, bukan maksudnya seperti itu. Ini akan agar kita ya semakin mantap, semakin matang lagi ketika kita berbuat baik. Kita istilahnya ya, mari kita jelaskan supaya kita ini mengerti nih. Memang semua manusia bukan satu persatu lagi, tapi semua manusia ya emang akan istilahnya bertemu dengan Tuhan nanti. Hanya ruh manusia tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunia ini. Karena sesuai firman Allah juga ini, man kana fi hadihi ama bahwa fil akhirati ama. Ini surat ke-17 ayat 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka atau niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat. Wa adallu sabila. Ini yang orang-orang yang tersesat itu, yang istilahnya ilmu sesat itu, yaitu orang-orang yang tidak ingin mengenal atau menyalahkan ilmu-ilmu makrifat, tidak percaya para wali. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang tersesat itu, ilmu sesat. Nah, jadi karena buta di sini ya buta kepada Allah pastinya. Karena upama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin. Karena di akhirat itu bukan tempatnya mencari ilmu atau berilmu, bukan lagi kalau di akhirat. Nah, ini di kitab Usuluddin juga diterangkan, man yakfurullah fi dunya fa kaifa yarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunianya, tertutup hatinya di dunia kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Akan buta dan tersesat di jalan. Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Jadi inilah yang kami harus takuti, yang kami ini istilahnya kasihan kepada umat Islam sekarang yang semakin jauh dari yang sebenarnya. Ini yang harus kita takuti, khauf gitu, yang dikatakan khauf
Ya, sekarang tanya, saya mulai mengerti. Nah, jika sudah mulai mengerti, boleh di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, seperti begini. Bagaimana cara untuk kita bisa bertemunya ya dengan Tuhan di dunia ini? Ya, seperti itu misalnya. Ya, yang padahal di video-video sebelum ini itu ya sudah. Itu tentang pertemuan semua. Ya, tentang makrifat semuanya, berzikir, beribadah. Itu jika di dalam ibadah dipakai, disimak ya video-video sebelum ini, itu sholat kita akan khusyuk, akan tenang, aqimis sholat dari dzikirnya itu akan tercapai. Karena semuanya emang memerlukan proses, ada caranya. Ya, yang penting minimal kita harus ada keinginan dulu lah dari hati yang tulus. Karena jika tidak ada keinginan, tidak bisa dipaksakan, bisa dipaksakan. Yang ada ya pokoknya, nah, kalau yang ada itu malah malas gitu, seperti ya tidak ada semangat, dorongan seperti itu, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan istilahnya ya perjalanan atau torekat. Bahasa Arabnya ya, torekat yang tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginan kita masih lemah, barang tentu kita akan berhasil. Belum tentu, maksudnya tidak akan berhasil. Sebab ini memerlukan ya ta'bun nafsi tadi, dorongan, semangat gitu ya, memeras keringat, atau istilahnya sugulul kolbi, semangat dorongan dari hati, dan sidatul hisabi kalau semuanya gitu ya. Untuk poin-poinnya harus kuat perhitungan. Ta'bun nafsi, sugulul kolbi, wasidatul hisabi, harus memeras keringat, harus bersemangat ya, semangat dorongan dari hati, dan harus kuatnya perhitungan. Itu sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, tidak semudah itu. Ya walaupun di video-video sebelum ini misalnya ya, kan sudah dibongkar semuanya, cara mengingat, cara bertemu, cara berzikir di dalam kegiatan kita sehari-hari, kegiatan beribadah maupun di luar ibadah seperti pekerjaan. Nah, masalahnya seperti ini, gini. Kan itu hanya makrifat, hanya tahu, hanya bisa berzikir. Nah, sedangkan ada istilahnya kita seperti kalau kita mengetahui seseorang, contohnya makrifat kepada seseorang. Oh, ini artis yang bernama ini misalnya. Contohlah siapa ya, Syahrini atau siapa pokoknya ya, Raffi Ahmad. Oh, yang itu Raffi Ahmad tuh. Nah, itu makrifat, baru makrifat. Itulah makrifat. Oh, dia tahu Raffi Ahmad itu yang ini. Ya, Nagita Slavina misalnya, itu yang itu. Presiden Jokowi itu yang itu misalnya. Kita baru makrifat. Nah, ini poinnya setelah itu. Setelah itu kita bagaimana caranya agar bisa mengenalnya, agar bisa dekat dengannya dan pulang kepadanya. Nah, ini ya, walaupun di video-video sebelum ini ya kita sudah bermakrifat, nah masih panjang perjalanan kita. Maka insya Allah selagi hayat di kandung badan, selagi kami juga ya ada takdirnya, ada izin dari Allah, akan terus bersemangat insya Allah. Apalagi jika teman-teman saudaraku juga mendoakan, mendukung dengan like, di komentar ya, berkomentar, meramaikan.
atau menanyakan. Jadi kan saya juga semakin semangat. Oh ternyata rame contohnya. Dan apalagi yang subscribe ya, terima kasih. Insya Allah akan terus memperjuangkan channel Tilawah Semesta ini. Ya, ini demi agar kita semuanya ya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena kalau keinginan kita sudah kuat, maka Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi peluang kepada kita, ya, kita semua. Jadi siapa saja yang ingin berjumpa dengannya itu pasti akan berjumpa, akan kembali mengenal dan dekat dengannya. Nah, ini berdasarkan firman Allah juga, ya, yang tercatat di surat ke-18 ayat 110, di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Di sana berbunyi famangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhan, maka hendaklah mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan mempersekutukan, jangan sekali-kali menduakan Allah, musyrik kepadanya. Jadi fokus kepada Allah. Ya, setelah video kemarin kita bermakrifat, amalkan di dalam sholat, di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan sekali-kali mempersekutukan. Itu, jangan menduakan lagi sekarang. Jika sudah tahu, jika sudah menemukan, bisa berzikir kepadanya di video sebelum-sebelum ini, bermakrifat kepada Allah. Jangan menduakan lagi. Ya, yang kita yakini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah, milik Allah, oleh Allah. Ya, kepada Allah semuanya. Lillah, billah, minallah. Seperti itu. Agar kita semua semakin diridhoi Allah, disayangi lagi oleh Allah, dan yang namanya disayangilah, yang digampangkan segala urusan dan lain sebagainya kan. Dan itu pasti yang semua orang inginkan, ingin dilancarkan segala urusan, pekerjaan, rezeki lancar, sehat, gitu kan, ibadah, keluarga, bahagia semuanya. Nah itu kan, itu pasti yang semuanya inginkan, dan itu akan tercapai jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Nah, maka dari itu, kalau yang untuk sudah memahami, menyimak ilmu makrifat di Tilawah Semesta ini, yang sudah memahami seperti di video-video sebelum ini, jangan mempersekutukan Allah lagi, jangan menduakan Allah lagi. Cukup semuanya dari Allah, oleh Allah, milik Allah. Ya, semuanya. Ku Allah, nu Allah, di Allah. Kalau istilah Sunda ya. Bila, lillah, minallah, semuanya ya. Dari Allah, lillah baru. Jadi enak. Sadar terus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menyimak. Subscribe. Salam Tilawah Semesta.
Jika keinginannya sudah kuat, maka Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, terima kasih sudah mampir di channel yang sederhana ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Dan bagi yang belum, silakan kami mohon subscribe-nya agar berkah selalu juga buat kita semua. Sahabatku, sahabat tilawah, ternyata siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan berjumpa. Nah, ini kami tahu dari Allah. Allah telah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat ke-18 ayat 110. Berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, menurut ayat barusan, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita berbuat amal soleh. Nah, untuk berbuat amal soleh juga ini harus ada petunjuk sesuai dengan petunjuk dari guru yang ahli, bukan sembarangan. Sebab tidak semua guru, pembimbing, atau petunjuk yang bisa mengerjakan hal ini. Tidak semuanya, tidak semua kiai, ajengan ustadz mengetahui hal ini. Contohnya, seperti di dalam keterangan kalimat sholat saja, itu kan istilahnya ada pendalaman kenapa disebutnya sholat, kenapa dinamakan sholat, sholat itu apa, dan harus sampai kemana. Nah, salah satu dari pembongkaran sholat itu diantaranya shod, itu kan soful kolbi, yang artinya elingan, ingatan yang suci. Nah, jadi di dalam sholat itu harus mempunyai ingatan atau elingan suci. Artinya harus sudah hilang dari sifat samar atau meraba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buktinya
Ya boleh saja kita rasakan sendiri. Sudah bisa begitu apa belum? Nah, padahal Tuhan sudah berfirman di dalam hadis qudsinya yang tercatat banyak di dalam kitab-kitab tasawuf yang berbunyi kuntu kangzan mahfian fahbabtu an Eropa holaktul holko likaya arofu falihada tabayyana Allah Ta'ala khalaqal insan lima'rifatihi, yang artinya aku adalah Kangzan. Kangzan ini gudang atau pembendaharaan lah, boleh agar mudah dimengerti ya. Pembendaharaan yang tersembunyi, yang terpendam, tertutup. Nah, aku ingin ditemukan, dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Nah, itulah sahabatku. Jadi setelah mengenal, mengetahui, menyimak hadis qudsi ini, kami semakin jelas, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan itu, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat, memperhitungkan. Tapi walaupun begitu, ini bukan pekerjaan gampang. Ini harus istilahnya melalui proses pendakian atau suluk. Ya, seperti amal soleh tadi, ya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semudah itu. Nah, terutama melalui guru, istilah lainnya. Ini emang benar-benar harus serius. Nah, untuk dalam bimbingan atau petunjuk dari guru tentang ini, tentunya ya guru yang tentang urusan seperti ini, seperti tentang ilmu makrifat ini, makrifat kepada Allah. Karena kan tadi juga tidak semua guru yang fokus tentang urusan makrifat. Nah, sahabatku, harus betul-betul jadinya kita ini ya fokus tentang hal ini jika ingin sukses di dalam hal ini, yakni tentang ilmu makrifat. Nah, tidak sembarangan sahabatku, sebab ahli tarekat pun tidak semua bisa makrifat, bisa sampai ke derajat makrifat kepada Tuhan atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup juga membaca buku, mendengarkan, sebenarnya harus ada kesungguhan dari dalam sehingga kita mengerjakan dan mempraktekkan, mengamalkan apa yang seharusnya. Karena di dalam penerangan, baik melalui buku atau sosmed, YouTube, Google, misalnya kitab, Quran, hadis pun, jika sebatas ilmiahnya saja, isyaratnya saja, itu hanya i'tibar atau isyarah. Ya, sebagaimana ada keterangan di dalam salah satu kitab yang bernama Hikam, di sana berbunyi ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal i'tibar. Apa saja yang keluar dari bibir, pengucapan, ya, itu hanya isyarat dan i'tibar saja. Jadi walaupun terus-menerus kita membaca, contohnya ya, membaca buku tentang makrifat sampai 1 juta kitab, contohnya, itu tidak akan
sampai kepada makrifat sebagaimana yang seharusnya. Karena itu kita baru tahu teori dan intibarnya saja. Nah, ini ada di keterangan ya, saya tuh tahu tentang ini tuh, manusia jika tidak sampai benar-benar ke dalam derajat marifat, walaupun dia ahli membaca sejuta kitab, nah itu tidak akan bisa mencapai derajat makrifat karena dia tidak mencapai derajat rohani. Nah, faman lam yasid bihadal ilmi lam yakun aliman bil haqiqati walau qara'a alfa alfin minal kitab bihaisu la yablughu ila ruhaniyah. Nah, itu sahabatku. Jadi dari keterangan ini sudah memberi penjelasan kepada kita semua bahwa tentang makrifatullah itu benar-benar ada kekhususan, ada ajaran-ajaran tertentu ya. Untuk apa tuh belajar ilmu makrifat dan apa wasilahnya? Nah, tentu saja ada manfaatnya dan ada wasilahnya. Kan tadi di atas kita semua jika lupa kepada Tuhan, apalagi nanti di akhirat setelah mati, baru datang ke kubur, contohnya ya, ke alam kubur, menurut keterangan ya, dan banyak yang menerangkan 7 langkah orang yang menjajab setelah pulang, 7 langkahnya pulangnya orang yang menjajab, yang mengantarkan jenazah, maka akan datang malaikat munkar nakir untuk memeriksa atau mentakoni kita. Kemudian apa yang pertama ditanyakan? Kan marrobuka, yang artinya siapa Tuhanmu atau mana Tuhanmu. Nah, di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu atau tidak mungkin tidak tahu sama sekali di dunianya ini, mempunyai keyakinan tidak mungkin bisa bertemu, bisa tahu kepada Allah, nah, maka itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut. Nah, sedangkan kalau tidak bisa jawab, di dalam keterangan kan sudah dipastikan akan mendapatkan siksa kubur. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Jadi sahabatku, ini pentingnya ilmu makrifat. Dengan ilmu makrifat ini kita akan bisa mengetahui segala hal. Dan salah satunya yakni pertanyaan di alam kubur. Di dalam ketika kita setelah mati meninggalkan dunia ini, itu akan ada proses yang namanya kita ini dipertanyakan, ditakon di alam kubur. Dan ini salah satu tujuan dulu saya menimba ilmu, dengan harapan saya ini ingin bisa menjawab dari salah satu pertanyaan atau semua pertanyaan maksudnya ya, dari malaikat nanti setelah saya meninggal atau di alam kubur. Dan alhamdulillah takdir Allah sampai saya dipertemukan dengan ilmu makrifat ini. Dan benar ternyata ada bahasan, maksudnya dibahas tentang di alam kubur.
Nah, di alam kubur itu, sahabatku, ternyata jika kita benar-benar ingin meneliti dan ya ingin tahu yang sebenarnya, ternyata kita ini hampir-hampiran salah persepsi. Yang dikira di alam kubur ini, dikira ya di dalam tanah, karena kita kan jasad ini setelah meninggal itu dimasukkan, dikubur di dalam tanah. Ternyata ada beda ya, ada alam kubur, ada kuburan atau tempat kita nanti jasad disimpan. Nah, karena iya juga menurut saya, kalau alam kubur itu di dalam tanah, berarti kan sedangkan tidak semuanya yang mati itu dikuburkan di dalam tanah. Ada yang diabukan, dibakar, ada yang dianginkan, ada yang pokoknya banyak ya. Dan kalau di agama Islam ya dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Jadi itu adalah kuburan itu. Nah, alam kubur itu beda lagi. Alam kubur itu belum tentu di dalam tanah, di dalam api, ya belum tentu. Kalau yang dibakar kan di dalam api. Jadi bisa memahami, oh kenapa istilahnya kan di dalam kubur itu ada ular raksasa kan. Salah satu keterangan yang namanya ular Sijaul Akro, yang mana ujung ke ujungnya itu dari Masyrik wal Maghrib. Nah, dari situ juga kan agar masuk akal, ini tidak mungkin, karena kalau di dalam kuburan ya paling lebar, paling panjang itu ya lebarnya paling 1 meter. Nah, ini dari Masyrik wal Maghrib. Ya dari pokoknya ujung dunia sampai ujung dunia, kan berarti ini tidak cukup jika kuburnya dimaksudkan ke kubur yang ya tanah tadi. Nah kalau alam kubur, nah itu baru masuk logika, karena yang namanya alam ya emang luas seperti alam semesta ini, cuman namanya alam kubur gitu. Kalau yang tempat kita jasad ini disimpan nanti itu mah kuburan. Nah, seperti itu sahabatku ya. Jadi nanti malaikat ini di alam kubur ya. Nah, maka setelah 7 langkahnya yang mengantarkan jenazah itu pulang, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk memeriksa atau mentakoni. Memeriksa itu mempertanyakan, yang sebagaimana kita sudah pada tahu, yang akan mempertanyakan kepada kita. Di antara salah satu pertanyaannya kan Marobuka. Marobuka itu artinya siapa Tuhanmu. Nah, di dalam istilah hakikat, dari satu pertanyaan ini saja ternyata banyak sekali penafsiran. Seperti begini, kalau pertanyaannya siapa Tuhanmu, berarti jawabannya adalah, dikarenakan pertanyaan siapa, berarti memerlukan jawaban. Seperti siapa itu
jawabannya, siapa dia? Siapa Tuhanmu? Siapa yang mengambil? Nah, berarti jawabannya adalah sebuah nama. Nah, berarti gitu kan? Atau memerlukan ya jawaban. Nah, sedangkan nanti itu mulut ditutup. Ini di dalam surat Yasin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah itu ya, maka bibir ditutup semuanya. Al-yauma nakhtimu ala tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya itu ya. Nah, sedangkan jika siapa Tuhanmu, pertanyaannya seperti itu, ya berarti bagaimana menjawabnya? Karena bibir kita kan ditutup. Nah, maka untuk di makom makrifat, di orang-orang yang mempelajari ilmu makrifat, jadi marrobuka itu ada yang mentafsirkan mana Tuhanmu. Nah ini kalau pertanyaannya mana Tuhanmu, ini baru walaupun bibir kita ditutup, baru ini bisa menunjukinya. Itu pun jika orang yang sudah makrifat, jika sudah tahu. Nah, di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu, kan jadi tidak mungkin bisa menjawabnya. Maka ini kami terus-menerus mengingatkan di dalam channel Tilawah Semesta ini agar kita bisa tahu kepada Allah, terus mengingatnya. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, di dalam keterangan sudah dipastikan akan mendapat siksa kubur yang itu tidak diinginkan oleh semua manusia. Nah, itu dari segi pertanyaannya. Nah, belum dari segi malaikatnya. Coba kita tafakuri, yang datang itu kan malaikat. Sedangkan malaikat itu semuanya juga sudah pada tahu, pada mafhum, sudah mendengarkan bahwa malaikat itu terbuat dari cahaya. Berarti sejenis cahaya. Barang tentu bahasanya juga ya bahasa cahaya. Karena kalau marrobuka itu kan bahasa Arab. Sedangkan bagaimana ini jika manusia yang matinya, yang meninggalkannya itu tidak berbahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab. Seperti orang yang tidak tahu bahasa Arab aja. Orang Cina mungkin tidak tahu bahasa Arab. Ya, orang mana gitu ya. Tidak semuanya tahu pokoknya. Nah, berarti di sini mana adilnya Allah? Nah, belum lagi kan kalau jenis cahaya itu berarti bahasanya juga bahasa cahaya. Bagaimana ini bahasa cahaya ini? Kalau tidak mengerti hal ini, tentu ruh kita tidak akan bisa apa-apa. Nah, ini sahabatku. Sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Nah, benar jadinya tentang isu bahwa untuk jawaban nanti di alam kubur tidak bisa dihafalkan itu jadi sangat masuk akal. Karena jika seperti siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Mana nabimu, siapa imammu, jawabannya misalkan Nabi Muhammad SAW. Berarti itu mah bisa dihafalkan. Atau kalau seperti itu mah. Nah, ini harus dengan makrifat, ada ilmunya atau mengetahuinya. Maka
Dengan ini, mari kita bersama-sama untuk suluk mendaki, ya, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah guru suluk yang benar-benar ahli. Jangan terlalu jauh dulu untuk mencarinya, karena mungkin di sekitaran kita, ya, di tempat kita masing-masing mungkin ada. Cari dulu, ya, tentang guru suluk ini. Ya, gimana cara mencarinya? Pokoknya jika Allah sudah menakdirkan akan dipertemukan, pantau saja. Ada seseorang yang suka memberi pepatah kah? Terus dengarkan pepatahnya seperti apa. Apakah berbau tentang makrifat, tentang ketuhanan. Nah, terus dekati. Nah, walaupun dia ternyata bukan seorang guru, nah mungkin bisa cari informasi darinya. Barangkali dia bisa menunjuki kemana lagi harus mencari. Akan banyak cara, jangan takut gitu. Nah, agar kita tidak salah pilih, karena harus hati-hati. Tidak semua guru, misalnya ya, apa dikarenakan pernah mengaji pesantren atau bisa baca kitab, bisa ceramah, belum tentu yang kayak gitu. Kalau untuk urusan-urusan ilmu makrifat, ya mungkin orang-orang yang pernah mengaji atau ustadz kiai yang penceramah itu, ya mungkin pernah dikarenakan pernah mengaji, jadi sebatas ilmiah tahu. Tapi tidak semuanya ini menjadi guru suluk tadi. Kebanyakan orang-orang yang mengetahui yang menjadi guru suluk itu biasanya bukan orang yang terkenal sih. Kalau yang kami temukan, karena kami juga mencarinya dulu itu sampai 2 tahun. Itu pun setelah kami mengaji di pesantren kurang lebih 6 tahun. Dari pesantren alat ke pesantren fikih. Dan itu pun baru istilahnya menemukan salah satu kitab pentingnya mencari guru ini. Dari sana itu baru mencari. Itu pun lama sekali, sampai 2 tahun kurang lebih. Ini saking kami ingin berhati-hati agar tidak salah mencari guru. Dan alhamdulillah, sudah waktunya ketika Allah menakdirkan dipertemukan dengan guru. Alhamdulillah, mursyid kami, guru kami ini silsilahnya dari Sunan Gunung Jati, Cirebon, dari Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah kami terus belajar dari tahun 2007-2008 sampai sekarang, terus mengamalkan dan saatnya berbagi di channel Tilawah Semesta ini. Alhamdulillah, semoga berkah dan bermanfaat. Karena kalau salah pilih ya akan celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di dalam bahwa membaca, bahwa memahami ini diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, dengan daya serap yang kuat, wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan hati yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Dan kukuhnya iman juga menjadi terapi kejiwaan yang akan memerlukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak gegabah di dalam akidah, di dalam menjalankan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat di dalam agama Islam. Semoga kita semua bisa makrifat, disukseskan, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Salam Tilawah Semesta.